Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gua Rangga Wardana. Dan adalah video seri mapping forex di mana gua akan memberikan analisa ya terhadap beberapa pair di forex atau dari watchlist yang telah gue bikin sebelumnya. Nah, dan watchlist yang gue bikin itu berdasarkan perhitungan custom currency strength dan weakness, yang cara bikinnya itu videonya gue taruh di link di deskripsi di bawah. Bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, gue udah bikin beberapa playlist bagi kalian pemula untuk mengikutinya ya. Silahkan coba cari, gue taruh videonya di atas, ada 2 playlist. Yang pertama adalah mapping forex seperti ini, yang kedua adalah bongkar teknik forex. Oke. Bagi kalian yang juga belum punya broker, boleh coba yang namanya gue rekomendasiin itu Finex, yaitu adalah broker lokal regulasi Bapepti yang cukup fair. Gue taruh linknya di deskripsi, itu kalian bisa coba untuk buka rekening di Finex dengan akun pro atau akun mini. Itu perbedaannya adalah kalau akun pro kalian buka dengan $1000, kalau akun mini itu kalian buka bisa dengan $100. Namun keduanya itu minimum lotnya adalah 0,1 lot untuk saat ini. Pastikan kalian paham mengenai risk management penggunaan lot di dalam trading forex. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di description, kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Sekarang kita udah berada di chart ya, dan gue akan mulai biasanya itu dari gold terlebih dahulu. Kita biasa selalu melakukan 2 step pertama, yaitu identifikasi dan prediksi, itulah di mapping forex. Lalu step berikutnya itu tentukan cara entry dan plan B yang kalian perlukan ya, entry stop loss target atau reverse position atau averaging dan seterusnya, itu dikembalikan kepada para trader, tapi biasanya gue berikan di VIP channel. Nah, pertama gold, identifikasi tren ya, jelas trennya naik. Kita juga tahu kemarin gold itu dia naik dengan menyentuh ya retest level tertingginya, lalu dia mulai terkoreksi, tapi pada intinya dia teridentifikasi tren naik ya dari segala sisi, kecuali di lower time frame H1 mungkin dia lagi turun di belakang. Nah, kalian perhatikan di garis yang saya bikin di sini 1909, oke, 1908 hingga 1910 itu merupakan area key level dari si gold ini. Jadi dia di dalam tren naik, tapi dia terjadi koreksi ke area key level, di mana di sini pun terjadi structure kan ya. Jadi dia ada zigzag kecil di sana di daily chart. Nah, kalian perhatikan ya, yang saya bilang kecil itu adalah di sini, tapi padahal range-nya itu ratusan pips ya. Jadi gede sekali nih gold range-nya saat ini. Jadi perhatikan di sana. Nah, saat ini dia mulai terjadi rejection, tapi masih kecil ya rejection-nya di area sini. So, saya melihat bahwa ini berpotensi untuk mantul ya, at least paling tidak ke structure-nya di sini. Jadi level 1995 hingga 2000 bisa di retest kembali, artinya ada potensi gerakan naik yang cukup besar di sini, mungkin sekitar 780 pips. Namun gold ini lagi gila banget ya range-nya, jadi pastikan kita turun ke lower time frame di H4 dan H1 untuk melihat price action-nya seperti apa. Dan ini area supportnya gede banget ya, jadi range di sini itu besar sekali. Oke, ini aja udah 100 pips, ini 300 pip nih, 250 pip range-nya. Jadi ini terlalu besar, jadi pastikan kalian tahu apa yang dilakukan. Jadi kalau seperti ini kita harus menunggu ya. Kalau gue sih gue akan tunggu pattern yang baik, karena kalau di H4 ini juga turunnya kuat. Memang dia bisa aja tiba-tiba naik gitu ya, tapi I prefer untuk menunggu chart pattern, dan di sini chart patternnya masih terbentuk seperti ini ya. Jadi ini preferensi trader, tradingnya itu caranya gimana. What is this? Nah, kalau seperti ini gue akan tunggu trend line itu di break ya, atau bahkan dia jatuh sekali lagi ya, dia bikin false break dengan level support yang di sini, naik new high, baru saya akan mencari entry buy ya setelah ini patternnya terjadi. Jadi saya standpointnya adalah bullish, jadi saya mencari cara untuk nge-buy, dan nanti kalau dia udah naik kita bisa entry, lalu kita pasang TP1 ya, jadi kita jual parsial, lalu sisanya baru ditahan untuk dapetin profit atau target yang lebih besar. Ini di gold, dan tadi saya udah bilang, saya udah katakan bahwa kalau seandainya dia naik itu potensi upside-nya cukup besar ya, dan ada sekitar minimal 500 pips ya ke atas, jadi 600 sampai 700 pips lagi ke atas. Level yang mungkin akan diretest kembali adalah level 2000 ya untuk si gold. Oke, next pair ada di GBP New Zealand, dan di sini saat ini kita juga lagi ada posisi buy yang
hampir kena stop loss di sini. Dan alasannya adalah dia membentuk double bottom dan neckline-nya udah mulai ditembus, jadi harusnya dia bisa kembali ke atas sampai 1.9646. Namun trading plan kembali lagi kepada trader ya, jadi kita identifikasi trennya. Nah, trennya ini kan sebenarnya dia low high lower low higher high di daily chart, tapi ini pattern gede banget ya. Kalau kita pakai weekly chart baru kelihatan nih. Nah, jadi kita bisa bikin zigzagnya seperti ini low, ini high, ini lower low, di sini higher high. Di sini dia lagi membentuk higher low di mana dia retest daripada key level support di sini, dan harusnya dia bisa kembali naik ke atas nih GBP New Zealand. Itulah kenapa kemarin ya awalnya kita nge-sell, dan di situ sellnya ada kena cut loss sekitar 70-80 pip. Lalu di sini ketika double bottom ini break atas ya, neckline-nya harusnya bisa naik. Oke, jadi yang namanya trading juga nggak ada kepastian, jadi kita harus apply proper risk management, dan kalau kena stop loss ya udah, itulah yang kita terima. Oke. Next pair itu di Euro New Zealand yang gue juga cukup yakin bahwa ini arahnya masih bullish ke atas ya. Jadi kita identifikasi untuk trennya. Oke, dia di sini jatuh kuat, ngebreak support yang di sini. Namun di sini dia terjadi rejection, dan gue mau lihat ya rejectionnya itu apakah dia reject dari area key level atau support yang cukup penting. Nah, kalau kalian lihat ke kiri, inilah pentingnya untuk selalu look left ya, lihat ke kiri. Di sini ada resistance 1, 2 ya, 3, 4. Artinya level bawah di sini 1.5624 itu merupakan key level atau support yang cukup penting, dan dia reject dari sana ya, dia mantul dari sana. Nah, dia membentuk swing low di sini di daily chart. Saat ini dia naik lagi, reject juga atas bawah. Oke. Kita bisa ganti dengan template lain ya, yang biasanya gue gunakan itu moving average di combine dengan MACD di sini. Gue lihat MACD-nya juga udah mulai masuk area di atas level 0, yang artinya di sini ada tren bullish ya untuk si H4-nya, dan dia membentuk swing low di sini ya, semacam candlestick pattern ya. Di sini kan ada morning star yang seharusnya ini bisa membuat mengangkat ya Euro New Zealand naik ke atas. Oke, next targetnya yang menjadi mapping itu cukup jauh, sekitar 1.67. Jadi risk reward itu cukup bagus saat ini ya. Ini ada 400-an pips lagi ke atas. Pastikan kalian paham mengenai probability dan risk to reward ratio. Jadi selama risk to reward ratio itu bagus, it's a good trade ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, GBP AUD juga mirip dengan GBP New Zealand ya, dimana ini seharusnya ada potensi naik ya, karena dia break daripada neckline dari double bottom di sini. Nah, namun kalau si GBP AUD di sini dia ada support nih, dan dia reject level support tersebut ya, jadi rada kurang enak ya untuk trading di GBP AUD. Oke, nextnya di Euro AUD juga mirip dengan GBP AUD, yang dimana dia mencoba untuk uptrend di H4-nya. Oke. Nah, tapi beberapa pair yang saya lihat di AUD ini dia ada area demand yang ada kemungkinan ya, kalau ini dia nggak bertahan dia bisa drop dulu ya, fake out ke area demand baru dia naik. Ya, ini mungkin sekali terjadi di beberapa pair AUD. AUD Kanada ya. Saya ganti dengan template yang sederhana yang biasa. Oke. Tetap ya, kembali lagi saya melihat potensi yang besar masih ada di gold ya, yang dimana beberapa minggu terakhir itu range gede-gede, dan kita bisa dapat profit yang cukup besar di gold. Namun kalian harus perhatikan, tunggu entry yang dengan risiko yang terukur ya, dan bagi saya yang terukur itu kalau dia kita bisa pasang stop loss 100 pip. Nah, kemarin ini gold sempat range-nya gede, ATR gede, dan kita off dulu dari gold. Saya ada trading beberapa kali di gold, lalu saya tunggu ATR mengecil. Nah, si AUD Kanada uptrend, koreksi, dia kembali ke area structure di sini, dan seharusnya ini bisa naik ya, mantul kembali ke atas. Ini cukup simple tradingnya AUD terhadap Kanada. Di sini pun banyak ekor ya, jadi pastikan kalau kita trading di pair yang seperti ini, stop lossnya itu harus di bawah daripada ekor di sini. Jadi semakin dia ke bawah, semakin bagus karena risikonya mengecil. Jadi potensinya adalah bullish di AUD Kanada. Oke, ada beberapa pair lagi yang biasanya orang trading kan Euro USD ya. Euro USD saya melihatnya itu potensi bullish dulu,
naik ya at least. Jadi kalau trennya tuh turun ya, trennya dia tuh turun. Namun di sini ada rejection dan ada strong bullish candle koreksi. Oke. Kita mapping juga di H4-nya. Di sini ada structure dia yang menahan dan saat ini cukup kuat ya. Si Euro USD untuk seharusnya dia bisa kembali naik ke atas dan potensi naiknya itu ada sekitar 240 pips ya untuk di Euro USD. Oke, so sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda dan seperti biasa plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.